Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Saat ini bersama Pak Ase dan juga ada Menteri Kesehatan Hewan. Ya. Halo pemirsa Asian Survival, selamat sore. Kebetulan ini 17 Agustus, hari libur. Saya main-main ke peternakan Bulungan Mandiri Farm, peternakan kambing, sekaligus ada peternakan sapi, jenis sapi Limousin simental dan sapi lokal Bali. Ke depan kita akan datangkan sapi Bali asli yang dari Bali, supaya kita dapatkan genetik yang lebih bagus, yang nantinya bisa kita kembangkan untuk di wilayah Bulungan, tentunya untuk mitra-mitra peternak kita ke depannya. Itu tepatnya kira-kira kapan itu Pak? Mungkin tahun depan, ya. Sambil menunggu lahan 2 kita yang 10 hektar. Bang pakannya, rumput-rumputnya udah tumbuh jadi semua, baru kita datangkan sapi-sapi yang dari Bali. Baik, ini kita selalu penasaran untuk melihat perkembangan di lahan 10 hektar itu. Tapi untuk saat ini kita mau lihat itu ada berapa sapi sekarang Pak yang sudah dipelihara Pak? Oh, di sana belum ada. Oh, enggak, yang di sini, yang di sini. Yang di sini aja. Di sini ada, saya ambil lokalan aja dulu, ada 6 ekor betinanya. Tapi nah, di sini ada sapi yang pengembang biakan dari sapi Limousin dan simental. Boleh Pak, sedikit dari pengetahuan yang Bapak dapat itu mungkin bisa jelaskan perbedaan fisik dari kedua jenis itu, simental dan Limousin itu. Nah, kayaknya Pak ini sih yang bisa jelaskan juga. Ini pejantan Limousin. Nah, dia punya kepala persegi dan warna kepalanya seperti ini. Nah, ini masih umur 1 tahun 8 bulan lah. 1 tahun 8 bulan. Nah, ini anaknya dari induk ini. Oke. Nah, ini induknya. Nah, induk ini sudah punya anak lagi dengan sperma yang pejantan stronya itu angus. Angus ya. Nah, ini umur 5 bulanan anaknya. Dan induknya sekarang sudah bunting, umur 2 bulan ya Pak Taufik? 2 bulan. Nah, induknya sekarang sudah bunting. Oh, jadi sesuai dengan prediksi kita kemarin ya? Ya, ini sudah bunting 2 bulan. Habis diperiksa sama Pak Taufik dari petugas kesehatan hewan Kabupaten Bulungan. Boleh nih Pak, sambil ngobrol juga nih Pak, berdua. Meteng. Enggak apa-apa Pak, dua-duanya punya. Pamit. Ini simental ya, Limousin. Simental. 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 Itu yang Limousin. Itu Limousin. Perbedaannya tuh Pak? Perbedaan Limousin simental, Limousin tidak mempunyai bulu warna putih. Artinya merahnya merah menyala gitu. Kalau simental, dominan dia pasti ada Kepala mengeluarkan putih. Entah di kepala, entah di badan, itu simental. Simental. Ini simental. Nah, simental, induk simental di IB dengan sperma Limousin. Nah, anaknya ini Keluarnya Limousin. ini dominan Limousin. Nah, ini dominan Limousin. Ya kenapa? Kenapa ada kayak gitu? Tidak apa-apa, dia makan. Di IB lagi dengan angus, keluarnya adanya hitam. Ini. Aber dan angus. Sama-sama sapi luar. Bukan asli Indonesia. Ini anaknya ini Pak, kakaknya. Ini adanya. Ini sedang bunting lagi. Ini sekarang bunting, umur 2 bulan. Nah, kita baru koleksi 1 ekor lagi betina jenis simental. Oh, ini bobotnya mungkin di atas 500 kilo nih ya. Di atas 500. Mau 600. Nah. Kalau sejauh ini Bapak memelihara ini kan pengalaman pertama Pak ya? Baru pertama kali pelihara sapi. Apa tantangan terberatnya Pak? Nggak ada sih. Dibandingkan Nggak ada. lebih mudah kah atau Lebih mudah, yang jelas harus siap pakan. Ini rumput BH. ditanam ya? Kita tanam, ada lokasi kita di sana nanam. Jadi bukan Nah, kita tanam rumput BH untuk pakannya dia. Nah, ini baru kita boyong 1-2 minggu yang lalu nih. Sudah kawin di sana. Di sana udah kawin, mudah-mudahan di sana. jadi. gimana tuh maksudnya kawin? Kita ambil dari teman peternak kita yang dari Tanjung Palas. Tanjung Palas, Gunung Gunung Putih. Jadi ditargetkan bisa menghasilkan keturunan terus Pak ya? Ya, ini sperma yang di IB apa Limousin Simental, ya? simental Simental juga. Nah, ini sudah
Ada Ini peluang nggak nih Pak untuk warga bisa bermitra dengan jenis sapi segede ini? Kedepannya kita pasti akan bermitrakan juga. Yang jelas kita cetak dulu calon-calon induk. Ini kalau ini sukses kita mau tambah lagi ke sana. Supaya ada populasi sekitar 30 ekor. Nah, kalau 30 ekor tiap tahun ada berapa ekor anak ya kita bisa oper ke mitra-mitra. Kalau Ya. di masyarakat jenis ini diminati atau gimana nih Pak? Oh, sangat diminati. Karena jadi begini, kebetulan saya petugas kawin suntik. Yang menghamili sapi ini saya Tapi kebetulan. kita suntik. Yang menghamili. Jadi Ini mau kita koleksi limusin, aja. simental, Pas gemuk. Aberdan Nggak Angus kita itu kawin- sangat nggak kita diminati kawin oleh IB, masyarakat. nggak kawin alami, Kenapa kita jadi kawin IB diminati? aja. Dulunya di sini orang sudah maunya bunting 2 sapi bulan. jenis putih yang puno bilang orang. Ini anaknya Sapi, umur 6 Brahman, bulan, dia sudah bunting Ongol lagi. atau PO itu. Ternyata di Bulungan lebih suka Iya. kata orang Jawa sing abang yang merah warnanya ini merah karena harga jualnya lebih tinggi. Kenapa jadi harga jual lebih tinggi? Karkasnya lebih banyak. Bodi sapi ini mengandung dagingnya tuh banyak Oke, itu mungkin bahasa umumnya ya, dagingnya lebih banyak daripada sapi jenis lain. sapi jenis lain. Cuman satu harus lewat kawin suntik. Iya. Bisa ini ya. Kawin alam ya bisa Ini ada sih buahnya. bisa, tapi kualitasnya Waktu tidak kita seperti gusur lahan langsung yang kita kawin tanam. suntik. Kenapa jadi tidak seperti sudah berbuah. kualitas kawin suntik? Karena yang Makanya kawin buahnya suntik bisa itu, kita konsumsi. itu sperma atau Daunnya raw berasal kasih pakan. dari Kambing, Balai sapi. Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang atau dari Balai Besar Inseminasi Buatan Lembang. Di sana sangat terseleksi pejantan ini. Ada uji juriat diambil, ada dari Australia, ada Selandia Baru. Apa itu Pak? Uji zuriat namanya? Uji juriat itu artinya misalkan ini ya. Ya. Ini barusan saya kawin 2 bulan lalu, tanggal 16 bulan Juni kawin. 3 hari lalu saya sudah periksa, istilahnya pemeriksaan kebuntingan. Dinyatakan bunting. Sperma yang dimasukkan ke sini kemarin di dalam perut sapi ini simental. Nama sapinya Essen. Itu saya lihat asalnya dari Australia. Umurnya 6 tahun pejantan. Jadi jelas juriatnya itu. Karena orang mau menempatkan di balai sana, membeli di Australia uji juriat itu artinya ditelusuri nenek moyangnya. Bahkan Stambumnya ya, stambum. DNA diuji. Ini kayak manusia, DNA-nya diuji. Apabila di atas 1-2 turunan mama neneknya mengalami cacat, kalau sapi perah produksinya rendah, dia diapkir untuk menjadi pejantan. Nah, jadi ketat seleksinya. Sangat ketat. Nah, Gimana caranya? Misalnya peternak mau mengawin suntik. Ya cukup pengetahuan gimana tanda birahi. Bali lokal. Hubungi, saya akan datang ngawin. Belum datang yang asli. Untuk di Kabupaten Bulungan. Kebetulan kita di sini ada 12 orang pejantan tangguh untuk mengawin suntik petugasnya. Salah satunya itu adalah Pak Taufik. Salah satunya saya, kebetulan lumayan lama, tiap hari 30 tahun. 30 tahun ngawin sapi aja, Mas. Jadi itulah, jadi pengalaman di peternak banyak itu kan. Macam-macam, mulai Pak sapiku birahi apa tandanya Anda tahu. Artinya kita tetap untuk peningkatan SDM dalam hal deteksi birahi. Oke. Karena Jadi, itu. nggak apa-apa nih Pak ya, saya kasih judul 30 tahun menghamili sapi gitu ya. Kawin terus, tiap hari kawin. Kawin, periksa, bidan. 3 itulah urutannya. Habis dikawin dia minta periksa. Meteng apa ora, bunting apa tidak. Habis meteng dinyatakan bunting, nanti lahirnya ada yang mengalami gangguan atau apa, datang lagi nanti. Habis lahir senyum peternak akan mengembang. Oke, mantap. Selamatan, potong ayam, bikin ingkung itu namanya ya, sebagai tanda syukur biasa. Sekali-sekali kalau udah lahir nanti kita ke tempat peternak Bang Ripal ya. Ya. Nah, Boleh. mengikut peternak syukuran sapinya mana. Hari Sabtu kita ke Sepunggur nanti. Ada yang 2 lahir situ. Salam sehat untuk penggemar Bang Ripal dari Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Bang Terima Ripal, kasih. ini kita punya koleksi terbaru, baru 2 minggu kita ambil ini. Iya. Ini calon indukan yang sudah kawin IB juga, mudah-mudahan jadi.
Jadi ini diharapkan bisa menghasilkan keturunan-keturunan unggul Iya. gitu ya. Luar Semental ini, semental. Dan memang dari posturnya pasti Bapak juga langsung naksir ketika melihat posturnya gitu Pak ya. Lihat ini bobotnya. Ini baru beranak 1 kali. Baru beranak sekali. Baru beranak sekali. Jadi masih bisa berulang-ulang kali lagi bunting. Sekilas tampak kayak apa albino gitu ya, enggak ya? Enggak, ini bilang orang Marlboro. Marlboro ya. Ini kalau kerbau di Toraja ini harganya mahal kalau modalnya begini. Lihat aja postur turbonya segini. Iya, besar banget Besar ya. kan? Oh, cocok banget untuk menjadi indukan semoga tidak ada kendala. Kemarin kalau boleh Coba ada lihat. bocoran harga berapa Pak kemarin? Nah. Ini kita bandrol kemarin 29. Iya, 29 ya. 29 juta. Wah. Dalam keadaan baru IB 1 minggu sudah buntik, baru dikawinkan 1 minggu. Mudah-mudahan jadi. Amin. Ya. Jadi dalam kondisi bunting saat ini Pak? Iya, mudah-mudahan jadi. Nanti kita periksa 2 bulan akan datang. Oke. Pak Taufik juga yang nanti akan periksa. Bersyukur Bapak bisa punya kenalan seperti Pak Taufik yang bisa terus mensupport apa namanya kesehatan binatang peliharaan Bapak. Mungkin ke depan dengan program yang lebih besar maka tanggung jawab Pak Taufik juga semakin besar juga nih Pak. Jadi begini, Pak Taufik ini memang kan diperbantukan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan untuk membantu program peternakan yang ada di kabupaten kita. Iya. Nah, salah satunya BMF ini kan walaupun bagaimana merupakan aset daripada kabupaten. Iya betul. Nah, selain itu juga ya kontrol untuk ke mitra-mitra peternak yang ada di desa-desa kita dan untuk peternak-peternak yang di luar mitra lah. Iya. Jadi beliau memang instan sekali di bidang peternakan. Makanya kalau berbicara peternakan ya beliau sudah jam terbangnya udah tinggi. Jam terbangnya sudah tinggi. Nah, di sisi sebelah belakang situ ada lagi sapi Bali. Tapi Bali kita bisa jalan-jalan ke sana. Boleh, boleh. Kita lihat sapi Bali lagi. Kami duluan Pak ya. Pak Taufik, lihat sapi Bali. Luar biasa, Pak. Ini sedang bikin kandang lagi Pak atau gimana? Ini enggak, ini mereka lagi mau bikin laprak ya. Laprak. Untuk Oh, tempat tempat pupuk. pupuk. Nah. Baik. Jadi emang itu sangat penting juga. Nah, untuk- ini kita peremajaan pakan. Heeh. Nanti kita liput sebentar. Nah, selain ada peternakan sapi, kita juga ada peternakan burung walet. Sudah mulai masuk itu Pak? Sudah mulai. 3 bulan yang lalu lah kita sudah kasih pasang sound sistemnya, mulai manggil lah. Heeh. Dan sepertinya sudah berhasil ini Pak. Sudah mulai Mudah-mudahan kita doakan aja Amin. burungnya banyak yang masuk. sehingga bisa mensupport kebutuhan program Bapak di sini. Oke, jadi Sobat Survivor. Nah, ini kalau mau membuat peternakan sapi yang betul-betul terkelola dengan baik, kita bisa melihat di sini ketika kita masuk saja itu sudah ada kandang kambing yang sudah kandang sapi yang tempat dia apa bahasanya itu, Pak? Bahasa umumnya itu kalau tempat untuk istirahatnya sapi? Di range. Oh ya, range-nya. Untuk tempat dia bermain. Ya, range-nya. Lalu kemudian di sini kemarinnya adalah bekas-bekas menanam pacong, tapi sepertinya Ya. sudah siap untuk diremajakan Ini lagi. tanaman rumput-rumputan sengaja kita pagar supaya nanti ini tumbuh bagus, baru kita pindahkan sapinya ke sebelah. Nah, seperti itu. Cuma sekarang sapinya lagi ngeluyur ini. Itu di sana, Pak? Sana. Di sana tuh. Ya. Nah, dipindah ke sini sudah karena ini kemarin kan tempat makannya habis. Nah, ini kita biarin selama 1 bulan. Ya. Sekarang sudah saatnya dia dipindah makan di situ. Iya, ya. Cukup ini ya, cukup jauh jangkauannya untuk makan, kebutuhan makannya. Nah, ini kalau mau masuk lewat sini aja kita. Oke. Jadi mereka nanti malam mereka kembali ke sini tidur. Oh. Nah, kalau ini sudah habis, ini kita tutup. Kalau pakannya habis, ini kita tutup. Iya. Nah, mereka makan yang di sini dan nggak cukup, kita carikan pakan tambahan dari luar. Oke. Dari luar area range pengembalaan ini. Ya, ini baru 6 ekor aja nih. Nanti ke depan kalau lahan yang 10 hektar udah rumputnya udah jadi semua, di sanalah pusat peternakan sapi Balinya nanti. Ini apa ya? Mungkin karena pengaruh
kemarau juga. Kemarau, jadi rumputnya belum tumbuh banyak. Tetap kita support dari pakan rumput BH dari lahan kita yang di lahan 10 hektar itu sudah banyak yang bisa dipanen. Iya. Jadi beruntung sebenarnya untuk kalau lahan-lahan di transmigrasi yang memang pertumbuhan rumputnya itu cenderung lebih cepat, membuat range seperti ini supaya mereka bebas untuk Kelebihan sapi Bali, mereka bisa survive dengan makan rumput. agak keras ini. Dia bisa bertahan, nggak cerewet makan rumput. Cuman apa namanya, salah satu mungkin nih jadi konsekuensi ya Pak ya. Kalau terbiasa free range seperti ini, otomatis dia agak sedikit lebih liar gitu. Ya, tapi karena kita ada tempat pedoknya, mereka malam ke sana. Pagi kadang sore mau minum, kita kasih juga air garam, mereka datang. Oh, jadi nggak gitu. ya jinak-jinak merpati lah. Kecuali yang memang yang pengurusnya itu sudah ada ikatan batin kan. Jinak. Kalau kita ini yang jarang-jarang pegang, dia agak liar. Agak liar, agak takut ya. Tapi nanti kalau Pak Misidi kepala kandang yang datang pada dekat semua. Iya, jadi Sobat Survivor bisa lihat pemandangan lahan Bulungan Mandiri Farm yang ada di Desa Apung, Kabupaten Bulungan. Indah Jangan banget. Dan dikagetin memang ya, Dek. karena saat ini sedang musim kemarau, otomatis di sini mungkin pertumbuhan rumputnya tidak terlalu cepat ya. Tapi kalau nanti musim hujan ini akan cepat sekali berwarna hijau, apalagi didukung dengan kotoran sapi yang sudah menyebar di lahan ini. Luar biasa. Oke, baik. Takutnya nanti dia keluar, Pak, Anda ya? Enggak. Pintu Ini- sana sudah tutup kan? Satu sih. Ya, satu sudah aman. Jadi Pak, ini bisa dibayangkan seperti ini nanti di lahan 10 hektar. Ya, Pak. kalau sempat sore ini kita Jalan-jalan ke sana dulu. ya kita ngeliput di sana Ya, lah. sambil terus pulang. Terus pulang, ya kan? Iya, betul. Heeh. Saya penasaran dengan pompa airnya, terus juga di sana sudah ada tanaman-tanaman dari Ibu Prof Nafiatul Umami kemarin, terus Ya. juga berbagai macam tanaman buah yang ditanam oleh Bang Arul di sana. Nah, ini sapi-sapinya ya lumayan gemuk lah kan, bulat-bulat. Ini kurang lebih sudah 4 bulan lah kita pelihara. Kondisinya waktu datang juga kurus, sekarang udah pada gemuk. Iya. Nah, jadi di sini bisa lebih bebas dan bisa mengurangi stres dari sapi itu sendiri ya. Iya. Luar biasa. Iya, tentu kalau di Kalimantan lahan luas, jadi bisa memanfaatkan seluas-luasnya dan tentu didukung dengan modal yang lumayan. Tapi Anda bisa juga mendapatkan keringanan bila mana nanti sudah pemurnian sapi Bali itu sudah berjalan dan Anda mendapatkan kepercayaan dari Bulungan Mandiri Farm untuk juga bisa bermitra. Tentunya. Karena bobotnya beda, Bang Rival. Oh, maksudnya? Kalau sapi lokal Bali kita ini kan kebanyakan waktu pembagian dari pemerintah dulu Ya. tidak memperhatikan untuk genetik. Artinya dia banyak kawin sedara. Oh, Nah, kawin sedara jadi konsekuensinya keturunan anaknya ya bodinya ya nggak terlalu besar betul. Kalau dia yang asli dari Bali, genetiknya terjaga dengan baik, tidak kawin sedara, maka anak-anaknya tuh yang pejantan bisa 500-600 kilo. oh, Sedangkan di tempat kita Kalimantan ini pejantannya yang sudah dewasa paling berat 250 sampai 300. betul. Hampir mau separuh selisih bobotnya. Karena itu tadi genetiknya nggak terjaga dengan baik. Luar biasa. Baik, Sobat Survivor, ini kita bersyukur sekali bisa terus mengupdate bagaimana begitu dinamisnya Ini. lokasi ini. Hati-hati, Bang Pak. Pakan, Hati-hati, Pak. Bapak, kalau mau lihat Bang Pakan boleh. ya, ini sedang dalam proses peremajaan, Pak ya. Iya, ini kita peremajaan. Hah? Nah, ini sudah penanaman dan Siap. nah, mungkin 1,5 bulan lagi sudah bisa kita panen. Nah, ini kita buat gelutan begini. Ya. Kotoran kambing yang dari kandang oper ke sini. Jadi dari lahan ke kandang, kandang jadi pupuk, balikin lagi ke sini. Luar biasa. Jadi ini kita penanaman terus untuk peremajaan. Iya. Nah, ini kotoran-kotoran kambing semua nih. Dan ketika nanti sudah mulai masuk musim hujan, ini bakal semakin subur lagi Subur, nanti, Pak, ya? subur. Ini kita tanam sebulan yang lalu lah. Sudah mulai ada. Bertahap lah kita tanam kemarin. Iya, betul. Ini sama sana kurang lebih mau 1,5 hektar lah. 1,5 hektar ya. Tinggal petak sana aja yang belum masih mau ditanam. Nah, yang itu sudah.
Jadi kita gemburin tanahnya, Ya. kasih pupuk kandang, tanam. Ini jenis rumput pacong. Jenis rumput pacong ya. Nah, jadi pacong semua nih. Oke. Berarti dia Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus juga menjadi pertanyaan kunci, Pak. Sebelum kita nanti kalau ada kesempatan kita ke lahan 10 hektar itu, ini melihat antusias warga, baik itu bermitra dengan Bapak maupun juga mereka berusaha secara mandiri. Gimana Bapak, seberapa optimis Bapak melihat peternakan peternakan di Kabupaten Bulungan dalam 5 tahun ke depan? Saya optimis karena saya melihat Bulungan ini lahannya masih banyak yang tidur. Banyak yang belum termanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, saudara-saudara kita yang dari transmigrasi itu kan memang backgroundnya adalah petani peternak dari Jawa yang datang ke Bulungan untuk bertransmigrasi. Maka kalau kita berikan program peternakan include dengan pertanian itu sangat cocok sekali. Jadi saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan Kabupaten Bulungan akan swasembada daging kambing dan sapi dengan pola kemitraan. Baik. Ya. Dan ini tentunya harus didukung oleh pemerintah juga. Swasta nggak bisa jalan sendiri. Iya. Harus ada bantuan program dari pemerintah untuk mengawal, untuk memberikan support, memberikan bantuan-bantuan seperti yang BMF lakukan lah. Baik, luar Supaya lebih biasa. mempercepat. Iya. Ya. Nah, tanaman-tanaman ini kita tanam waktu lahan habis selesai gusur, kita udah tanam ini. Nangka. Ini ada kurang lebih 400 pohon. Dan ini selalu dipanen juga untuk kebutuhan Dipangkas kambing, ya? untuk pakan dan sebagian sudah berbuah. Ada yang sudah kita nikmati buahnya. Wah. Jadi sahabat peternak, calon peternak, kalau mau beternak usahakan tanam dulu sumber pakan. Iya. Nangka, rambanan disuka sama kambing sapi, buahnya disuka oleh kita. Iya. Ya, bisa Baik. kita makan, bisa kita jual kalau berlebihan, ya. Betul sekali. Nah, ini. Baik Sobat Survivor, jadi itu cerita kita dari lokasi ini. Senang bisa berbagi cerita dan berbagi semangat. Semoga ini menginspirasi kita semua. Akan lahir nanti fase-fase yang lain untuk bisa mensupport bukan hanya Bulungan, tapi ke 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Kalimantan Utara ini. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor. Salam Peternakan maju, mandiri, modern. mantap.